Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, siap untuk belajar matematika hari ini? Sebelum belajar kita doa dulu ya. Jadi pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang bab pertama, penerapan penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Di kelas sebelumnya, kelas 3 dan kelas 4 kita sudah pernah belajar tentang pecahan kan? Jadi hari ini kita ulang dulu ya. Nah, pecahan itu ada dua macam. Yang pertama, pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Contohnya, ibu memiliki 20 permen. Permen tersebut dibagikan kepada Ares, Claresta, dan Dery dan Satya sama banyak. Berarti 20 dibagi 4 anak. Berarti masing-masing setiap anak mendapatkan 5 permen. Permen yang dibagikan kepada anak dapat dituliskan dalam bentuk. Setiap anak dapat berapa tadi? Dapat 5 kan? 5. Per keseluruhannya ada berapa? Keseluruhannya ada 20. Jadi bentuk pecahannya adalah 5 per 20. Nah, yang kedua yang gimana, Bu? Yang kedua, pecahan merupakan bagian dari unit. Contohnya, ayah memiliki 8 potong kue tart. Diberikan kepada Omar. Omar menerima 3 potong kue tart. Berarti yang diterima Omar kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan menjadi 3 potong per potongannya ada 8, berarti 3 per 8 potong. Itu bedanya ya. Nah, untuk contoh selanjutnya misalnya, untuk pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Misalnya 3 jeruk dari semuanya ada berapa? Ada 12 jeruk. Atau contoh lainnya, ada 2 buku dari keseluruhannya ada berapa? 10. Berarti pecahannya 2 per 10. Nah, kalau yang ini tadi 3 per jeruknya semuanya ada 12. Itu dia bagian dari keseluruhan. Sedangkan pecahan bagian dari unit, contohnya. Nah, ini potongan pepaya misalnya 1 dari 2 potong, berarti 1 per 2. Atau contohnya lainnya lagi, misalnya nah ini 1 potong dari 8 potong pizza, berarti 1 per 8. Udah bisa dibedakan ya contohnya ya. Nah, kalau dia bagian dari keseluruhan berarti ada banyak jeruknya atau apanya, bendanya ada banyak. Sedangkan bagian dari unit itu yang dipotong-potong ya. Misalnya potongan pepaya, potongan pizza, atau tadi apa? Potongan roti dan lainnya ya. Nah, kita masuk ke penjumlahan pecahan. Contoh, Ares memiliki 12 butir kelereng. Kelereng tersebut dibagikan kepada Omar 4 butir dan Gino 6 butir. Berapa bagian kelereng yang diterima Omar dan Gino? Nah, tadi Omar ada berapa? Ada 4 kan? Berarti 4 si Omar 4 per semuanya ada berapa? Ada 12. Terus si Gino ada 6. Gino. Berarti si Gino 6 per semuanya ada berapa? Ada 12. 6 per 12. Berapa bagian kelereng yang diterima Omar dan Gino? Nah, tinggal kita jumlahkan. Punya si Omar tadi 4 per 12. Kita tambahkan punya si Gino 6 per 12. Nah, ayo kita jumlahkan. 4 tambah 6, 10 per 12. Jadi bagian yang kelereng yang diterima Omar dan Gino adalah 10 per 12. Nah, ini dia ya. Punya si Omar tadi 4, ya kan? Dari semuanya 12. Punya si Gino tadi 6, ya kan? Nah, kalau kita jumlahkan punya si Omar sama si Gino, ya kita tinggal jumlahkan aja. Dapatnya 4 dan dapatnya 6. Berarti 4 tambah 6 10. Bisa ya?
Nah, kalau dalam bilangan ini dia 4/12 tambah 6/12 sama dengan 10/12. Yang kita jumlahkan adalah pembilangnya, penyebutnya tetap. Bisa ya? Oke, kita masuk contoh yang lainnya. Misalnya pengurangan pecahan. Contohnya, maaf ya. Tante Lola memiliki martabak yang telah dipotong-potong menjadi 8 bagian sama besar. Martabak tersebut dimakan Nema dan Kayla. Nema makan 4, Kayla makan 2. Berarti Nema 4. Dari potongannya ada berapa? Ada 8. Berarti 4/8. Dan si Kayla, ayo Kayla berapa? Kalau dibuat pecahan. Iya betul, 2 per semuanya ada 8. Berapa bagian selisih martabak yang dimakan Nema dan Kayla? Tinggal kita kurangkan. Kalau dikatakan selisih berarti kan tinggal kita kurangkan ya. Nah, kita kurangkan yuk. Nema tadi 4/8 dikurang punya si Kayla 2/8. Yuk kita kurangkan. Tadi gimana caranya? 4 kurang 2/8. Berarti tinggal kita tinggal kita operasikan yang di atas ya. 4 kurang 2 penyebutnya tetap ya. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Ini punya si Nema. Ada 4 potong. Sedangkan si Kayla 2 potong. Jadi selisihnya ada berapa? Ada 2. Bisa ya? Nah, kalau kita lebih sederhanakan lagi ke dalam bentuk matematika, misalnya 3/8 tambah 2/8. Maka yang kita operasikan yang di atasnya atau kita jumlahkan 3 tambah 2/8 sama dengan 5/8. Begitu juga dengan pengurangannya. 10/16. Contoh, dikurang 5/16. Maka gimana? Iya, betul. Yang kita kurangkan 10 kurang 5, pembilangnya ya, per 16 sama dengan 5/16. Jadi pembilang tambah pembilang per penyebut atau pembilang kurang pembilang per penyebut. Bisa ya? Nah, kalau penyebutnya berbeda gimana, Bu? Misalnya 2/3 tambah 4/5. Untuk yang penyebutnya berbeda, kita akan bahas di video berikutnya ya. Untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.